Ya, selamat pagi Sarah, selamat pagi sahabat Mila Aset. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sektor CPO plantation ya. Kita langsung bisa mulai untuk presentasinya. Ya, jadi secara garis besar kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah salah satu top CPU producer di rancah dunia ya, di mana kalau misalkan untuk kontribusinya ke dunia sendiri, itu Indonesia ada di level 66% kontribusinya di tahun 2022 dan apabila digabungkan dengan jumlah produksi total dari Malaysia, itu kontribusi produksi CPO global dari Malaysia dan juga Indonesia itu sekitar 90%. Kemudian untuk di 2022 sendiri, baru-baru ini juga rilis ya data produksinya terakhir, itu ada di 51,2 juta ton, relatively flat dibandingkan dengan tahun 2021, karena memang di sini ada masalah dari cuaca yang kurang favorable, terutama di second half 2022 kemarin ya. Kemudian untuk dari segi produksi tersebut, jadi untuk domestik konsumsi terhadap ekspor rasionya itu ada di 41 dibandingkan dengan 59. Jadi 41 untuk domestic consumption, kemudian untuk 59-nya untuk ekspor. Nah, jadi untuk kontribusi ekspor daripada CPO terhadap ekspor Indonesia itu ada di level 486,6 triliun. Next. Iya, jadi memang kalau misalkan kita membahas tentang plantation ya, sebenarnya kita tahu itu ada close relation dengan global edible oil ya. Termasuk itu dari rapeseed oil, kemudian juga ada soybean oil, di mana kalau misalkan kita melihat dari kemarin yang adanya supply chain disruption, terutama karena invasi Rusia terhadap Ukraine dan juga ada Black Sea War, itu supply daripada substitute edible oil sempat terdisrupsi dan pada saat itu sampai sekarang level harga-harga edible oil pada saat ini masih relatif lebih tinggi karena memang juga supply daripada edible oil di secara global itu juga sekarang masih low karena memang adanya Black Sea War tadi. Nah, ke depannya kita melihat sebenarnya untuk produksi daripada global edible oil ini masih limited karena memang sampai dengan at least first Q 2023 ini cuacanya juga memang kurang mendukung dan memang kita juga melihat masih adanya geopolitical risk yang juga akan memberikan cukup pressure terhadap supply ataupun produksi dari edible oils di dunia. Kemudian untuk CPO sendiri kita melihat sebenarnya kalau untuk Indonesia dan juga Malaysia itu secara produksinya itu juga dari tahun 2017 sampai dengan 2022 itu mengalami penurunan in terms of the growth karena memang uh, program sawit rakyat atau replanting program yang dilakukan oleh pemerintah itu juga masih cukup kecil realisasinya dan khususnya di tahun 2022 ini kemarin memang ada unfavorable weather condition dan ini uh, kita ekspektasi efeknya juga akan masih berlanjut sampai dengan first Q 2023 khususnya untuk di Indonesia sendiri. Next. Ya, jadi kita tahu ya untuk Indonesia ini sendiri memang ada beberapa masalah terkait dengan uh, growth daripada produksinya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat di figur yang sebelah kiri, CPO production selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun terakhir itu mengalami perlambatan. Karena memang yang tadi sudah sempat kita sampaikan, secara kumulatif realisasi daripada replanting program dari tahun 2016 itu hanya mencapai 299 ribu hektar. Padahal sebetulnya untuk target tahunannya itu ada di level kisaran 180 ribu hektar per tahunnya. Jadi memang untuk kedepannya kalau kita melihat dari fase replanting atau kecepatan replanting yang ada sekarang, itu kita melihat bahwa supply issue juga akan tetap ada, terutama datangnya dari Indonesia ke depannya. Next. Boleh next? Ya.
Jadi terus untuk yang secara produksi juga di tahun 2022 kemarin ya, apabila kita melihat daripada fertilizer cost per hektar untuk oil palm sendiri ya, itu juga di second half 2022 kemarin mulai dari uh, second half 2022 sampai dengan 2021 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ini juga artinya akan mempengaruhi para produsen-produsen sawit untuk meminimalisasi penggunaan daripada fertilizernya yang memang juga harganya cenderung tinggi gitu. Dan kemudian kalau misalkan kita melihat dari ekspektasi daripada Badan Meteorologi Indonesia dan juga BMKG, itu diekspektasikan untuk kondisi La Nina juga akan masih berlangsung sampai dengan 2023 sehingga ini ke depannya untuk secara produksi satu dari fertilizer cost yang masih tinggi dan juga kemudian untuk dari cuaca yang kurang menguntungkan ini kemungkinan besar untuk Indonesia sendiri produksinya juga masih akan terhambat at least sampai dengan Maret 2023 atau throughout the first Q of 2023. Next. Ya, jadi memang kalau kita membicarakan tentang supply dan juga demand, pasti ini nanti kan ujung-ujungnya juga harga dan demand sendiri juga ini kita membahas sedikit, walaupun sebenarnya dari keterbatasan supply yang sudah kita sampaikan ya, termasuk dari Indonesia tadi, sebenarnya kita expect untuk demand daripada Cina dan juga India itu masih akan cenderung baik karena memang untuk Cina sendiri kita tahu Cina sekarang sudah ada di fase reopening dan juga sudah tidak lagi melakukan zero COVID policy. Kemudian secara untuk Cina sendiri dengan adanya reopening kita expect bahwa konsumsi daripada edible oilnya itu juga akan meningkat di tengah di mana sebenarnya edible oil lainnya juga harganya masih relatif tinggi dan apabila dikomparasikan dengan harga-harga seperti rapeseed oil ataupun soybean oil, palm oil sendiri ini masih ada di kasaran level yang relatif lebih kompetitif dibandingkan oil-oil yang lainnya atau substitute edible oil tadi. Nah, untuk India sendiri sebenarnya kita melihat baru-baru ini ada berita bahwa despite of banyaknya replanting program, terutama untuk rapeseed productionnya di India, atas dasar daripada dinginnya cuaca dan juga adanya heat wave di Indonesia itu ekspektasi daripada rapeseed production di India itu akan relatif flat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga artinya akan men-trigger demand daripada India untuk picking up di tahun 2023 ini secara in general. Next. Ya, setelah kita membahas untuk dari sisi demand dan juga supply-nya, jadi kita melihat bahwa harga daripada CPO itu sendiri kita ekspektasi masih akan remain volatile di tahun 2023 ini dan hovering around 3.750 sampai dengan 4.500 ringgit per ton. Dan ini juga kita melihat ya tadi yang sudah kita sampaikan, walaupun sebenarnya ini masih relatif tinggi, apabila dibandingkan dengan rapeseed oil ataupun soybean oil, CPO ini juga harganya masih relatif lebih kompetitif dibandingkan oil-oil lainnya. Sehingga apabila demand akan mengalami kenaikan ke depannya, consumer juga masih akan mengambil dengan harga yang at the current level, dan harga yang at the current level ini sudah tidak lagi at the highest point dibandingkan di tahun 2022 kemarin ya, apabila kalau misalkan kita melihat di figur yang di sini. Boleh next lagi? Ya, jadi overall kita punya pandangan netral terhadap sektor CPO. Terus kemudian untuk coverage kita sendiri, kita transfer coverage terutama untuk ALI dan juga LSIP. Dan sekilas tentang ALI di 2022 kemarin, beberapa hari lalu juga sudah keluar laporan keuangannya. Jadi untuk secara top line sendiri itu bertumbuh sebesar 10,3%. Dibandingkan dengan,
turun sebesar 10,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya ke level 21,8 triliun, di mana ini kita ekspektasikan memang berdasarkan dengan FFB atau tanda buah segar yang memang produksinya juga turun sebesar 1,2% secara year on year, dan sehingga untuk CPO production-nya sendiri juga turun sebesar 11,5%, dan juga untuk online-nya itu turun di 19,0%, dan itu juga men-trigger artinya sell volume yang cukup terdampak ya untuk translasinya terhadap revenue daripada Ali. Nah, kemudian untuk gross profit margin yang mungkin bisa kita highlight di sini, itu ada di level sekitar 230 bips lebih rendah di level 17,5% di tahun 2022 kemarin. Dan ini memang dikarenakan oleh adanya tadi yang sempat kita juga sampaikan bahwa fertilizer cost yang memang sangat tinggi harganya di tahun 2022 kemarin, dan memang sekarang walaupun harganya tinggi, uh, at least sekarang sudah melihat adanya normalizing trend lah untuk fertilizer cost ini. Nah, dengan adanya fertilizer cost yang memang sangat tinggi di tahun 2022 kemarin, secara garis besar gross profit untuk Ali sendiri itu quite substantial untuk penurunannya sebesar 20,9% secara year on year. Dan untuk net profit sendiri itu turun sebesar 12,4% ke level 1,7 triliun. Untuk 2023 sendiri, jadi Ali ini tetap akan melakukan replanting program untuk plantation-nya, di mana Ali ini untuk capex sendiri akan dianggarkan sebesar 1,5 sampai dengan 1,7 triliun dari cash-nya dia. Untuk Ali in general kita punya rekomendasi trading buy dengan TP 9.250 dengan implying PE target sebesar 10,9%. Next. Ya, untuk LSIP sendiri, tadi malam juga laporan keuangannya juga baru keluar. Kita masih on the review untuk laporan keuangan LSIP. Tapi secara garis besar, revenue itu tumbuh sebesar 1,3% atau relatif flat ya sebenarnya, karena memang tadi sales volume memang meningkat. Sales volume memang cukup mengalami penurunan sebesar 10%, tapi overall average selling price daripada CPO itu juga masih ada peningkatan, sehingga ini mengoffset penurunan daripada sales volume tersebut. Untuk CPO production-nya sendiri di 2022 itu juga relatif flat dibandingkan dengan 2021, dan kondisinya similar dengan tadi yang kita sudah sampaikan dengan Ali. Di mana juga untuk CPO extraction rate-nya ini juga masih sama di level 21,9% di 2022 dibandingkan dengan di 2021 di 22,3%. Secara margin, gross profit margin juga dengan adanya fertilizer price juga hambat, yaitu turun sebesar 750 bips untuk gross profit marginnya ke 32,5%, dan secara overall gross profit LSIP ini turun ke level 17,6% secara year on year. Dan untuk core profitnya sendiri itu juga mengalami penurunan sebesar 12,7 triliun ke level 1,1 triliun. Kemudian untuk LSIP sendiri kita punya rekomendasi trading buy dengan TP 1180, implying PE multiples untuk forward 2023 sebesar 8,6 kali. Next. Ya, jadi overall kita transfer coverage dari analis kita yang sebelumnya untuk sektor plantation ini, dan kita expect sektor CPO ini masih ada potensi untuk bertumbuh, dan juga untuk tahun ini relatif harga walaupun tidak setinggi daripada tahun sebelumnya, harga tahun ini juga masih favorable untuk pemain-pemain CPO di tahun ini. Dan masih ada yang harus kita pantau terkait dengan risikonya, yaitu kita tahu bahwa replanting masih dibutuhkan di Indonesia, kemudian juga ada weather dan juga curah hujan yang masih akan tinggi, dan kemudian juga global dynamics yang secara garis besar juga akan mempengaruhi harga daripada
CPO. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke Sarah, thank you.